Diisukan rujuk Ruben Onsu dan Sarwenda masih terlihat melakukan rutinitas seperti biasa untuk hal yang satu ini. Meskipun Ruben Onsu dan Sarwenda kini menjalani kehidupan terpisah dan akan bercerai, Ruben tetap memberikan perhatian penuh terhadap keluarga, terutama anak-anak mereka. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Ruben masih berusaha hadir dan terlibat dalam berbagai momen penting bersama Bertrand Peto yang akrab dipanggil Onyo. Sejak mengangkat Bertrand Peto menjadi anaknya pada tahun 2019, Ruben Onsu dan Sarwenda telah memberikan kasih sayang yang besar kepada Onyo, tak terkecuali setelah hubungan mereka berubah. Walau tak lagi serumah dengan Sarwenda, Ruben tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa Onyo mendapatkan perhatian yang diperlukan, terutama dalam hal pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dalam satu unggahannya, Ruben tampak menghabiskan waktunya bersama Onyo dan adik-adiknya, Thalia dan Tania. Dalam unggahan tersebut, meski situasi keluarga telah berubah, Ruben tetap menjalankan peran ayah dengan penuh cinta dan perhatian. Saat jalan-jalan di sebuah mall, Ruben memperlihatkan bagaimana ia menyuapi putri bungsunya, Tania, dengan lembut. Meskipun dirinya dan Sarwenda telah memutuskan untuk berpisah, Ruben masih menjalankan tugasnya sebagai ayah yang penuh dengan kasih. Di tengah momen tersebut, Onyo terlihat mengalami cedera kecil di wajahnya. Segera menunjukkan perhatian dengan menyentuh wajah Onyo dengan penuh kepedulian. Ya, harus disayang-sayang mukanya supaya Onyo cepat sembuh, ucap Ruben. Menandakan bahwa meski Onyo ini sudah beranjak remaja, Ruben tetap memperhatikan setiap detail kesehatan dan kenyamanan anaknya. Sarwenda mungkin tidak lagi tinggal serumah dengan Ruben, tetapi perhatian Ruben terhadap kesejahteraan Onyo tidak pernah berkurang. Meskipun perceraian bisa menjadi momen sulit bagi keluarga ini, Ruben berusaha menjaga agar anak-anaknya tetap merasa dicintai dan diperhatikan, termasuk dengan menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Sarwenda demi kesejahteraan Onyo dan kedua adiknya. Tidak hanya itu, Ruben juga memperlihatkan kebutuhan pendidikan Onyo, ya, memperlihatkan perhatiannya dalam pendidikan Onyo. Dalam sebuah kesempatan lain, Ruben memberikan Onyo laptop baru untuk mendukung kegiatan kuliahnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terpisah, Ruben tetap memberikan dukungan penuh terhadap masa depan Onyo. Perhatiannya tidak hanya sebatas pada aspek material, tetapi juga mencakup perhatian terhadap perkembangan mental dan emosional anaknya. Sebagai ayah, Ruben merasa perlu menjaga komunikasi dengan Sarwenda agar mereka tetap bisa bekerja sama dalam mengasuh anak-anak mereka. Saya dan Wenda mungkin sudah punya jalan masing-masing, tapi urusan anak-anak adalah prioritas kami, ujar Ruben. Meski kini keduanya menjalani kehidupan berbeda, Ruben dan Sarwenda tetap berusaha untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua dengan baik. Kecintaan Ruben terhadap Onyo juga tampak dari caranya memberikan nasihat bijak kepada sang anak. Ruben kerap memberikan bimbingan dan perhatian terutama terkait kesehatan fisik Onyo yang gemar bermain futsal dan seringkali mengalami cedera kecil. Ruben pun berpesan agar Onyo tidak menggaruk lukanya yang gatal. Jangan digaruk ya, Nyo. Kalau sembuh nanti bakal gatal banget, ucapnya. Perhatian Ruben yang mendetail terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal kecil seperti cedera, tetapi juga pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Meskipun Bertrand Peto telah tumbuh menjadi remaja yang lebih mandiri, Ruben memastikan bahwa ia tetap ada di setiap langkah Onyo, baik dalam hal akademis, hobi maupun masalah-masalah kecil sehari-hari. Meskipun Ruben dan Sarwenda tidak lagi bersama, kasih sayang mereka terhadap anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Ruben selalu memastikan bahwa Onyo, Thalia, dan Tania tidak merasakan dampak negatif dari perpisahan ini. Melalui momen-momen sederhana seperti jalan-jalan bersama, makan di restoran, hingga memberikan nasihat kecil kepada Onyo, Ruben menunjukkan bahwa cinta dan tanggung jawab terhadap anak-anak tidak berkurang. Pada akhirnya, meskipun perceraian menjadi jalan yang dipilih oleh Ruben dan Sarwenda, komitmen mereka terhadap anak-anak tidak pernah pudar. Ruben terus menjalankan peran sebagai ayah yang penuh kasih sayang dan perhatian.
Setiap momen dihabiskan bersama Bertrand Peto dan adik-adiknya menjadi bukti bahwa keluarga tetap menjadi hal yang terpenting bagi Ruben Onsu apapun situasi yang dihadapinya. Tentu hal itu menjadi sesuatu yang menarik di tengah gonjang-ganjing perceraian mereka yang sampai pada tahap kesimpulan dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben pada Selasa kemarin. Tentunya minggu depan, tepatnya pada tanggal 24 akan ada keputusan mengenai gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu kepada Sarwenda, dan hal itu menandai babak baru bagi keluarga The Onsu ini. Tentu semua penggemar masih tetap berharap bahwa mereka, yakni Sarwenda dan Ruben Onsu, masih bisa disatukan dalam ikatan rumah tangga. Namun apapun yang terjadi, meskipun mereka akhirnya harus berpisah, itu adalah jalan yang terbaik menurut mereka. Kita tidak bisa mencampuri urusan Ruben dan Sarwenda, tetapi kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mensupport yang terbaik tanpa harus mencela ataupun harus mendiskreditkan satu sama lain. Tentu hal itulah sebagai penggemar yang bijaksana terhadap apa yang menimpa keluarga ini, yaitu keluarga The Onsu Family yang telah diikuti perkembangannya yang begitu harmonis, saling mengasihi, saling mencintai, saling melengkapi satu sama lain selama 11 tahun lamanya. Menjelang 11 tahun lamanya lebih, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kabar Ruben Onsu pada 11 Juni lalu menggugat cerai sang istri setelah terlebih dahulu Sarwenda pergi meninggalkan rumah Ruben Onsu sebelumnya. Tentu hal itu menjadi cerita yang cukup pahit bagi kalian, tetapi itulah cerita yang sebenarnya. Bagaimana? Apa yang ingin kalian sampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.